第一次凭借自己的实力。Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar channel ini dapat berkembang. Xiao Yan dan King Lin tetap berada di Pulau Naga Kuno selama 2 hari berikutnya. Elder Zuli bergegas untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi pada Ziyan. Untung dia telah menginstruksikan Hei King untuk menghibur kedua tamu saat dia sibuk. Oleh karena itu, 2 hari dengan cepat mengalir sambil menunggu di waktu luang. Pada pagi ketiga, Elder Zuli akhirnya muncul di depan Xiao Yan dengan wajah serius. Melihat ini, Xiao Yan mengerti bahwa itu hari ini kemungkinan hari di mana mereka akan mulai. Teman kecil Xiao Yan, tolong ikuti aku yang lama. Petik 1. Zuli menginformasikan Xiao Yan sebelum berbalik dan memimpin di depan. Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakang. Xiao Yan mengikuti Zuli saat ia terbang ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia menemukan bahwa itu atmosfer Pulau Naga muncul jauh lebih serius hari ini. Langit yang biasanya kosong terkadang memiliki 1 atau 2 sosok yang melintas. Mata mereka dengan hati-hati menyapu di luar dunia yang kosong. Meskipun kami telah melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjaga rahasia ini, Ziyan benar-benar terlalu penting bagi klan Naga Kuno. Karena itu, tidak ada yang salah. Oleh karena itu, pertahanan Pulau Naga telah mencapai titik yang tinggi. Xiao Yan baru saja memahami setelah mendengar Zuli menjelaskan mengapa di sepanjang jalan. Xiao Yan dapat secara akut merasakan bahwa itu energi di sekitar mereka telah menjadi lebih panas saat dia terbang menuju bagian terdalam dari Pulau Naga. Tempat ini sebenarnya memiliki gunung berapi. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakannya secara detail. The Fight Dragon kuno benar-benar bertindak dengan cara yang besar. Tak terduga mereka membangun gunung berapi asli di pulau itu. Setelah terbang selama 10 menit, Elder Zuli perlahan mengurangi kecepatannya. Xiao Yan mengikutinya dan melihat ke depan. Dia bisa melihat gunung besar di depan. Puncak gunung menunjukkan bentuk cekung di mana putih, asap panas melengkung dan naik. Petik 1. Sosok hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan ketika Xiao Yan dan Zuli tiba di bagian langit ini. Setelah itu, sosok itu muncul di depan kelompok Xiao Yan. Kamu, Tijian Zunze, mengapa kamu di sini? Xiao Yan awalnya memberi pandangan acak pada sosok manusia ini. Tanpa diduga, pandangannya tertuju pada sosok ini. Dia berteriak dengan tidak percaya. Sosok manusia di depan mengenakan jubah hitam. Dia membawa pedang logam di punggungnya. Penampilannya adalah Tijian Zunze, yang menemani kelompok Xiao Yan untuk menyelamatkan Yao Lao saat itu. Namun, Tijian Zunze tetap berada di belakang untuk memblokir Black White Tianzun saat itu. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa itu dia telah pergi, tetapi akhirnya dia tiba-tiba bertemu dengannya lagi. Haha, Elder Zuli tertawa ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Wajah Tijian Zunze juga bergerak sedikit saat dia tampak tersenyum. Mungkinkah ahli misterius itu saat itu adalah Elder Zuli? Mata Xiao Yan tidak fokus saat dia meminta Zuli dengan terkejut. Aku diam-diam mengikuti Ziyan setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi klan Fight Dragon kuno kita. Bagaimana aku bisa membiarkannya secara acak menyerbu sendirian? Elder Zuli membelai jenggotnya dan tertawa. Saat itu, aku hanya membantunya menstabilkan celah spasial dan tidak melakukan hal lain untuk membantu. Sedangkan untuk Tijian, aku yang lama mengagumi karakternya ini. Oleh karena itu, aku menyelamatkannya dari tangan Hall of Souls setelah kamu pergi. Petik 1. Tidak disangka bahwa itu si kecil aku telah menerima bantuan dari Elder Zuli. Xiao Yan dengan pahit tertawa. Itu hanya masalah kecil, Elder Zuli secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya mendarat di Tijian Zunze saat dia bertanya, apakah semuanya sudah siap?
Tijian Zunze memiringkan kepalanya dengan setuju. Elder Zuli juga mengangguk ketika dia melihat jawaban Tijian Zunze. Dia melambaikan tangannya ke Xiaoyan, dan tubuhnya perlahan melayang ke depan. Akhirnya, dia diskor di atas gunung yang memancarkan tiang asap. Xiaoyan mengikuti di belakang. Matanya melirik ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa itu ada kuali besar berwarna hijau zamrud yang tergantung di atas mulut gunung berapi. Itu mungkin untuk melihat sosok kecil yang indah yang tergantung di dalamnya. Angka itu adalah Zian. Teman kecil Xiaoyan. Energi afinitas api di tempat ini sangat kaya. Kekuatan dari api surgawi akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi di sini. Elder Zuli menunjuk ke kuali besar. Ekspresinya sedikit muram ketika dia berkata, namun, Heavenly Flame terlalu sombong. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kendali luar biasa dalam order untuk memperbaiki kristal energi tanpa membakar Zian. Dengan kemampuan kecil teman Xiaoyan, aku pikir kamu harus dapat mencapai ini dengan benar. Petik 1. Ya, Xiaoyan mengangguk. Dia sudah mencapai puncak ketika sampai pada penguasaan api. Oleh karena itu, tidak sulit baginya. Elder Zuli juga menghela nafas lega ketika melihat Xiaoyan mengangguk. Jarinya menunjuk ke pegunungan di sekitarnya saat dia berkata, selama periode waktu ini, para ahli suku Void Dragon kuno dan diriku yang lama secara pribadi akan tetap berada di sini. Kami pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu kamu. Petik 1. Mata Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjuk Elder Zuli. Dengan persepsinya yang luar biasa, ia bisa merasakan cukup banyak aura yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam pegunungan sekitarnya. Selain itu, penyempurnaan kristal Dragon Phoenix tidak akan mudah. Ini akan menjadi tugas yang menghabiskan banyak waktu. Itu juga akan menghabiskan Douki pada tingkat yang sangat menakutkan. Elder Zuli mengepalkan tangannya setelah dia berbicara. Sebuah botol giok putih padat muncul di tangannya. Dia membelai sedikit sebelum menyerahkannya kepada Xiaoyan dan melanjutkan, ada 5 tetes darah naga esensi kuno yang telah lama disempurnakan oleh orang tua aku dalam botol itu. Mereka memiliki jumlah energi yang sangat besar. Tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk segera memulihkan sejumlah besar douki tetapi mereka juga memiliki efek misterius tempering vena dan tulang seseorang. Kamu dapat mengonsumsi 1 tetes ketika douki di dalam tubuh kamu tidak dapat mengikuti selama penyempurnaan. Xiaoyan dengan hati-hati menerima botol batu giok. Dia merasakan energi yang sangat besar dan kuat yang terpancar dari itu. Bahkan dengan penglihatannya dan pengalamannya, kilau sok masih tanpa sadar muncul di matanya. Dia secara alami mengerti betapa berharganya darah esensi naga kuno. 5 tetes darah esens halus ini akan menyebabkan para ahli elit bertarung di dunia luar. Setelah semua, hal-hal ini tidak hanya dapat dengan cepat memulihkan kelelahan seseorang, douki, mereka juga mampu melunakkan tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk sebanding dengan beberapa binatang ajaib. Masalah ini sangat penting dan tidak bijaksana jika aku membanggakan diri. Meskipun darah esensi naga kuno ini berharga, sedikit aku akan sementara menerimanya. Xiaoyan tidak membuat tindakan saat ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup nafas dalam-dalam. Tubuhnya berkelebat, berubah menjadi sinar cahaya yang muncul di langit di atas gunung berapi. Dia duduk di langit di samping kuali besar. Ekspresi Elder Zuli secara bertahap menjadi serius ketika dia melihat bahwa itu Xiaoyan sedang mempersiapkan untuk memulai. Dia bergumam, hal-hal selanjutnya akan bergantung pada kamu. Xiaoyan duduk di depan kuali besar. Matanya tampak serius ketika mengamati sosok kecil yang cantik di dalam tungku. Dia menghirup beberapa nafas dan perlahan membuka mulutnya setelah jantungnya benar-benar tenang. Bang! Petik 1. Setelah Xiaoyan membuka mulutnya, pilar api berwarna ungu kehitaman yang berisi keputihan pekat diludahkan. Angin itu melonjak oleh angin dan berubah menjadi nyala api yang luar biasa, yang dituangkan ke dalam kuali besar. Dengan munculnya flame surgawi, suhu dengan cepat naik. Beberapa pohon yang menjulang tinggi di hutan gunung mulai menumpahkan beberapa daun pada saat ini. Api bersiul ke dalam kuali besar dan berkumpul bersama di bawah kendali Xiaoyan yang hampir tanpa celah.
Dalam waktu singkat, naga api besar terbentuk di dalam kuali besar. Mengaum, naga api meraung ke langit ketika terbentuk. Raungan itu mengguncang kuali besar sampai gemetar. Menyaring, segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah di luar kuali besar. Tangisan lembut keluar dari mulutnya. Setelah penampilan teriakan ini, naga api besar itu menuju Zian, yang tidur dengan mata tertutup. Ketika akan bertabrakan dengan tubuhnya, dengan cepat berbalik dan meringkuk. Ia menggunakan tubuhnya untuk membungkus tubuhnya. Pada saat yang sama, suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Swosh swosh swosh. Ketika suhu tiba-tiba naik, banyak sinar cahaya bergegas keluar dari seluruh pulau naga. Setelah itu, mereka berhenti di atas pegunungan sekitarnya dengan ekspresi serius. Ini adalah anggota suku dari suku naga Void kuno. Mereka tampaknya sadar akan hal ini hari ini. Oleh karena itu, tak satu pun dari mereka membuat suara. Mereka khawatir mengganggu fokus Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan suraun ini pengamat. Pada saat ini, semua perhatiannya telah berkumpul di dalam kuali besar. Kekuatan spiritual antara alisnya melonjak ke segala arah untuk mengendalikan suhu nyala. Nyala api dalam kuali besar terbakar keras. Meskipun api menghalangi mata mereka, pemandangan di dalamnya masih jelas diserap ke dalam pikiran Elder Zuli dan para ahli lainnya. Naga api meringkuk dan bercokol dengan sendirinya. Banyak pilar api yang sangat panas terus-menerus ditembakkan dari mulut besarnya. Mereka berlama-lama di sekitar tubuh Zian dalam kuali besar. Setelah erosi dengan suhu yang menakutkan, kristal naga Phoenix di tubuh Zian memancarkan cahaya samar tetapi tidak biasa. Cahaya berkelap-kelip di atas lapisan kristal. Itu tampak seperti tubuh yang mengalir yang memancarkan gelombang demi gelombang energi yang menakutkan, yang menyebabkan hati seseorang menjadi ketakutan. Flame surgawi terus-menerus meludahi tubuh Zian. Namun, kristal naga Phoenix tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Namun demikian, Xiao Yan tidak panik sedikit. Jika itu sangat mudah untuk mencairkan hal ini, Elder Zuli tidak akan mengundangnya untuk bertindak. Ekspresi Xiao Yan adalah acuh tak acuh. Matanya perlahan-lahan tertutup sebagai nyala misterius dengan lembut berkelap-kelip di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi. Ini adalah kasus untuk semuanya, termasuk kristal Phoenix naga ini.